Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran matematika wajib. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang konsep nilai mutlak untuk bagian yang kedua, atau lanjutan dari konsep nilai mutlak yang kita bahas sebelumnya. Oke, di pembahasan yang kedua ini kita lebih membahas mengenai definisi nilai mutlak. Oke, perhatikan baik-baik. Definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, artinya bilangan nyata ya. Bilangan real ini sudah dibahas di SMP. Nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis nilai mutlak dari X. Jadi dibatasi dengan kurung tegak seperti ini. Dan didefinisikan nilai mutlak dari X sama dengan bisa positif X, bisa negatif X. Artinya yang memenuhi nilai mutlak ini atau isi dari nilai mutlak ini bisa positif, bisa negatif, bebas sesuai dengan soal. Seperti pada bahasan sebelumnya ada 2, ada negatif 5. Jadi mau 2, mau negatif 5 bebas gitu ya. Kalau X berarti jika X lebih dari sama dengan 0 kalau positif. Kalau negatif itu X-nya kurang dari 0 seperti itu ya. Ini mah hanya bahasa saja seperti itu ya. Nilai mutlak dari suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Seperti waktu bagian 1, positif 2, nilai mutlak dari positif 2 itu 2. Jadi bilangan itu sendiri ya. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawannya. Seperti waktu pada bagian 1 negatif 5 ya. Nilai mutlak dari negatif 5 itu hasilnya adalah 5. Seperti itu. Berarti negatif 5 lawannya adalah 5. Contoh, tuliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak. Yang pertama ada fx sama dengan x tambah 1. Yang kedua ada fx sama dengan 3x dikurangi 1. Tidak perlu panik. Tidak seperti kelihatannya ya. Ini sangat mudah. Oke. Penyelesaiannya yang pertama, kalau tadi definisinya hanya x sama dengan x, kemudian negatif x. Nah, kalau sekarang x-nya itu tambah 2 gitu ya. X tambah 2. Nah, tinggal kita tulis aja. X yang tadi diganti dengan X tambah 2. Jadi, X tambah 2 dengan X tambah 2-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian, negatif X dikurangi 2 dengan X-nya, X tambah 2-nya kurang dari 0. Jadi, untuk menentukan ini, negatif X dikurang 2, tinggal kalikan negatif aja. Negatif X, negatif 2, seperti itu. Jadi, dikalikan dengan lawan operasinya di sini. Nah, supaya lebih sederhana, nih yang X tambah 2 lebih dari sama dengan 0, kita sederhanakan. Positif 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi, X tambah 2 sama dengan X tambah 2 dengan X lebih dari sama dengan negatif 2, seperti itu. Negatif X dikurangi 2 dengan X kurang dari negatif 2. Jadi, tinggal pindah ruaskan saja positif 2-nya ke sebelah kanan. Hanya seperti itu saja. Kalau bentuk soalnya tuliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak begitu. Kemudian soal yang kedua, 3x dikurangi 1 sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, dengan 3x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk yang keduanya, karena 3x-nya positif berarti lawannya adalah negatif 3x. Kemudian negatif 1, karena negatif lawannya adalah positif 1. Jadi negatif 3x tambah 1. Kesananya sama. 3x dikurangi 1 kurang dari 0. Nah, supaya lebih sederhana kita pindah ruaskan. Yang 3x dikurangi 1 lebih dari 0. Negatif 1-nya pindah ruaskan ke sini. Jadi positif 1. 3 dikali x pindah ruas jadi bagi. Maka hasilnya 3x dikurangi 1 sama dengan 3x dikurangi 1 dengan x-nya lebih dari sama dengan 1/3. Satunya itu positif, 3-nya itu dari perkalian dari sini. Asalnya perkalian jadi pembagian. Ini juga sama, negatif 3x tambah 1 dengan x-nya kurang dari 1/3. Seperti itu cara menentukan definisi nilai mutlak ya. Ini akan kita pakai pada bahasan berikutnya, yaitu tentang persamaan nilai mutlak ya. Seperti itu. Jadi kalian harus paham.
Oke, contoh berikutnya adalah tentang grafik. Gambarlah grafik fx sama dengan x dikurangi 1. Nah, apakah nilai mutlak ada grafiknya? Ya, ada ya. Nah, penyelesaiannya perhatikan. Ini kita, karena x-nya ini tidak disebutkan berapa nilainya, intervalnya, jadi kita buat saja interval sendiri ya. Jadi nilai x-nya kita bebas kita tentukan. Kalau Bapak di sini cukup banyak supaya kelihatan grafiknya. Kalian bebas saja kalau mau 3, mau 4, mau 5 gitu ya, terserah kalian. Kalau saya di sini menentukan berapa bilangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bilangan. Untuk menunjukkan mirip atau enggaknya gitu ya grafiknya. Oke, untuk x sama dengan negatif 4, nah tinggal kita masukkan ke sini, negatif 4 dikurangi 1. Nah, negatif 4 dikurangi 1 hasilnya negatif 5. Maka nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Seperti itu cara carinya ya. Jadi ini harus dicari satu-satu. Kemudian ini negatif 3 nih. Negatif 3. Negatif 3 ya. Sorry jelek tulisannya karena susah. Dikurangi 1. Nah, pakai nilai mutlak nih untuk negatif 3. Berarti sama dengan hasil akhirnya itu negatif 4. Tapi masih ada nilai mutlaknya ya. Negatif 4. Apabila kita hilangkan nilai mutlaknya atau tanda mutlaknya, maka hasilnya adalah 4. Seperti itu. Nah, ini bisa kita dapatkan nih titiknya. Yang pertama ada negatif 4,5, yang kedua ada negatif 3,4. Cara nyarinya seperti ini semua. Untuk 0 juga sama nih, 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1. Nah, nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. 1 juga sama nih, 1 dikurangi 1 hasilnya 0 kan. Ini sudah jelas. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Maka titiknya 2,1 dan seterusnya sampai yang terakhir. Nanti kalau kalian menemui soal gambarlah grafik fx sama dengan berapa gitu ya, kalian tentukan aja beberapa titiknya. Kalau Bapak di sini ada 11 titik, kalau kalian bebas tentukan beberapa titik. Misalkan saya mah dari negatif 2 aja, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, cukup segitu juga sebenarnya. Oke, perhatikan gambar grafiknya. Nah, gambar grafiknya jadi seperti ini, berbentuk huruf V ya. Ini merupakan grafik fungsi nilai mutlak, selalu berbentuk huruf V. Apabila nanti ketika kalian menggambar ternyata gambarnya jadi huruf S, berarti salah gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk grafik nih fungsi nilai mutlak bentuknya selalu huruf V seperti ini ya. Tinggal kita masukkan aja satu-satu titiknya. Negatif 4,5 kita gambar di sini gitu ya. Negatif 3,4 gambar di sini. Kemudian negatif 2,3 gambar di sini ya. Kemudian negatif 1,2 dan seterusnya kita gambar sampai 6. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya ya. Kita hubungkan semua titiknya. Nah, jadilah grafik fungsi nilai mutlak berbentuk huruf V. Ini lebih baik kalian gambar di dalam kertas berpetak atau corak catur ya. Itu lebih mudah. Itu saja untuk seri kedua, konsep nilai mutlak. Nah, bahasan berikutnya adalah tentang persamaan nilai mutlak, tapi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.